Apa yang dibandingkan? Membandingkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Membandingkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke, ya begitu ya, nanti diurutkan oleh Nadia. Terus tadi dengan problem based learning, boleh ke bawah lagi. Berarti di urutan materi ini sudah terpenuhi dengan tujuan pembelajarannya ya. Terus pertanyaan pemantiknya. Nah, pertanyaan pemantik. Mana tanggapannya? Silakan. Terkait pertanyaan pemantik. Nadia, Rizky. Oke, sama-sama Nadia nih. Silakan. Iya Ibu, sebelumnya di sini Nadia ingin sedikit menyarankan gitu ya Bu, untuk pertanyaan yang sudah disusun oleh Nadia Reski di urutan yang ketiga. Nah di sini menurut Nadia sebaiknya pertanyaannya itu berupa manakah yang lebih besar? Jadi menurut teman-teman, bilangan manakah yang lebih besar antara 3 dengan 3/4? Mungkin itu lebih apa ya, lebih terlihat apa ya namanya, lebih sedikit ke hotsnya gitu Bu. Kan kalau misalkan yang menurut teman-teman bilangan 3 dengan bilangan 3/4 itu sama atau tidak. Nah itu kan kalau misalkan kita menganalisis juga dari siswanya itu akan menjawab beda ya, karena bentuknya juga gitu. Bisa kita perkirakan gitu jawaban mereka tuh dilihat dari bentukan angkanya gitu. Nah kalau misalkan pertanyaannya manakah yang lebih besar, mungkin si siswa ini akan berusaha untuk menghitung terlebih dahulu gitu Bu. Oke, baik, bagus ya sarannya dari Nadia. Terima kasih. Boleh dicatat oleh Nadia Rizky dan teman-teman yang lain juga sambil memantau juga merefleksi gitu ya. Jadi ekstra nih sambil merefleksi perangkat yang sudah dikembangkan juga nih, terutama yang membuat modul ajar. Oh ya, bagaimana menyusun pertanyaan pemantik. Wah, ini banyak yang raise hand nih. Ada Anissa dulu ya, setelah Anissa baru nanti Akmal. Silakan Anissa. Baik Ibu, kalau dari Anissa mungkin ini bisa ditambahin kayak pertanyaan-pertanyaan pertanyaan menarik kayak materi ini tuh bisa nggak sih digunain atau enggak, kayak materi ini di kehidupan sehari-hari tuh bisa digunain di kegiatan apa aja gitu. Jadi kan sekarang dengan yang tadi disebutin sama Nadia Reski. Mungkin itu dari Anissa Bu, cukup. Oke, jadi ada pengaitan gitu ya dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa juga bisa mengkritisi bahwa oh penting kita mempelajari materi ini karena memang berguna di dalam kehidupannya gitu ya, Nisa ya. Oke, dari Nisa, kemudian dari Akmal, silakan. Baik Bu, izin menambahkan sedikit. Tadi kalau misalkan kita menimbang dari tujuan yang dicantumkan oleh Nadia Resi gitu ya. Di situ Nadia mencantumkan bahwasanya siswa ini harus bisa menganalisa. Nah, tapi di sini dari keempat poin pertanyaan ini tidak ada pertanyaan yang menimbulkan aspek siswa ini harus bisa menganalisa gitu Bu. Sehingga kalau menurut saya itu mungkin di pertanyaan ketiga atau di pertanyaan-pertanyaan lain lebih dijelaskan mengapa, misalkan contoh di yang pertanyaan ketiga gitu ya Bu ya. Kan di pertanyaan ketiga itu di sini dituliskan bahwasanya menurut teman-teman bilangan 3 dengan bilangan 3/4 itu sama. Nah terus tadi kemudian Nadia Rizky menambahkan menurut teman-teman manakah yang besar antara bilangan 3 atau dengan bilangan 3/4. Nah jika pertanyaan seperti itu kemungkinan siswa hanya akan menjawab kayak bilangan 3 lebih besar tapi tanpa tahu ataupun tanpa menganalisis kenapa bilangan 3 atau bilangan 3/4 ini bisa lebih besar. Menurut saya bisa lebih kayak dicantumkan lagi serta jelaskan alasan mengapa bilangan 3 itu lebih besar daripada bilangan 3/4. Nah di situ kalau misalkan dicantumkan pertanyaan seperti itu, siswa bisa menganalisis nih Bu, kenapa bilangan 3 ataupun bilangan 3/4 ini bisa lebih besar kayak gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Akmal. Dilengkapi lagi juga ya tadi ya. Nah, lainnya tadi di tujuan tuh sampai menganalisis gitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang mendorong siswa untuk berimajinasi gitu ya. Mendorong siswa untuk produktif, melakukan. Jadi ada prosesnya.
tidak hanya sekedar menjawab sama gitu ya atau berbeda, ya, tapi ada proses, oh dia mencoba-coba dengan cara apa gitu ya. Kemudian dengan tadi ya salah satu contoh pertanyaan yang mendorong hot, yang pertama kriterianya pertanyaan tersebut mendorong siswa untuk berimajinasi, artinya tidak hanya sekedar pertanyaan, apa yang kamu lihat gitu ya dari video ini, apa yang kamu ketahui gitu ya, tapi pertanyaan yang bisa mendorong siswa berimajinasi. Kemudian pertanyaan yang terbuka, artinya pertanyaan terbuka bisa jadi jawabannya bisa lebih dari satu jawaban. Akmal bisa menjawabnya berbeda gitu dari Sesar, tapi dua jawaban itu juga memiliki makna yang tepat gitu ya, yang benar, bernilai benar gitu. Kemudian yang ketiga pertanyaan yang produktif, mendorong siswa untuk mencoba-coba, membuat dugaan ya, membuat konjektur, tidak hanya ya tadi sekedar pertanyaan yang lot saja. Ya, seperti itu. Masukannya sudah luar biasa ya, aktif sekali ini di kelas A memberikan banyak masukan. Ada lagi? Ada masukan lagi terkait pertanyaan pemantik? Atau bahkan juga untuk pertanyaan nomor 1, nomor 2 ya, bisa dari ilustrasi. Nah ya, dari ilustrasi, kemudian dari ilustrasi yang diberikan, ilustrasinya misalnya berupa wacana boleh atau berupa teks boleh. Dari ilustrasi tersebut yang mana gitu ya. Nah, silahkan tuliskan boleh bilangan bulat atau bilangan bulat yang lain, bilangan pecahan ya, baru kemudian definisinya. Apa definisinya yang bisa kalian jelaskan ya. Mengapa itu disebut bilangan bulat? Mengapa disebut bilangan pecahan? Ada proses berpikir lah ya. Atau bahkan dari persoalan dalam konteks sehari-hari ya. Nah, jadi langsung aja kasih disajikan apakah dalam video, apakah dalam gambar, apakah dalam teks. Di situ siswanya melakukan identifikasi, kemudian menganalisis sampai kepada pertanyaan mengapa tadi. Gitu. Ada lagi tambahan? Kalau tidak ada, boleh ke bawah lagi. Nadia silakan dipaparkan. Masuk ke urutan. Nah, yang harus dicermati di urutan kegiatan yang pertama, karena Nadia tadi menggunakan problem based learning, apakah kegiatan yang dituliskan ini sudah menggambarkan problem based learning, gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, tentu di dalam kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, paradigmanya sudah student oriented gitu ya. Orientasinya kepada peserta didik, bukan lagi guru yang aktif di dalam kelas. Maka salah satu cirinya di dalam tahapan kegiatan pembelajaran kita menggunakan peserta didik sebagai subjeknya. Di sini sudah ya, peserta didik berdoa, peserta didik terus gitu ya. Bukan lagi guru. Oh, ini diganti pendidik ya gurunya ya. Jadi tidak lagi yang aktif itu guru tapi peserta didik. Maka kita bisa mengubah kalimatnya bertiga misalnya. Pendidik memberikan informasi terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, bisa kita ubah peserta didik menyimak informasi gitu ya yang dijelaskan oleh guru terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan, misalnya seperti itu. Ya, tadi apakah sudah PBL, kemudian apakah sudah student oriented, kemudian apakah sudah mendorong kepada HOTS aktivitas pembelajarannya ini? Apakah sudah mendorong 4C di aktivitas pembelajarannya ini, ya? Kemudian apakah kegiatan yang tadi dirancang itu sudah termuat dalam kegiatan rincian kegiatan pembelajarannya atau belum gitu ya. Aktivitas tadi ada aktivitas menyebutkan, menuliskan, membandingkan, menganalisis, sudah ada belum di kegiatan inti ini? Ya, itu yang disoroti. Sudah TIPEK belum ya? Sudah mengintegrasikan TPACK-nya atau belum gitu. Silakan dipresentasikan dulu oleh Nadia. Baik Ibu, di sini ada urutan kegiatannya. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Yang pertama yaitu peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran.
Nah, kemudian guru ini meminta salah satu dari peserta didik untuk memimpin doa. Yang kedua, pendidik memeriksa kehadiran peserta didik dengan mengabsen peserta didik dan meminta peserta didik untuk menyiapkan alat belajarnya. Kemudian yang ketiga yaitu pendidik memberikan informasi terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan dan keterkaitan materi yang diajarkan dengan materi sebelumnya. Yang keempat, peserta didik menerima informasi terkait kompetensi, materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, dan metode penilaian yang akan dilaksanakan. Yang kelima, pendidik bertanya informasi tentang penerapan bilangan bulat dan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik menjawab sesuai dengan pengetahuan yang mereka ketahui. Kemudian kegiatan inti yang pertama, langkah yang pertama yaitu klarifikasi masalah. Yang pertama yaitu pendidik membagikan siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang. Yang kedua, peserta didik memperhatikan dan mengamati penjelasan yang diberikan oleh pendidik terkait dengan permasalahan yang melibatkan bilangan bulat dan bilangan pecahan secara umum. Yang ketiga, peserta didik dan kelompoknya mengamati tayangan audiovisual terkait materi dan masalah-masalah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian yang keempat, pendidik membagikan LKPD, kemudian peserta didik membaca petunjuk dan mengamati LKPD di mana LKPD ini berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang kelima, pendidik memotivasi peserta didik dalam kelompok dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait permasalahan yang belum dipahami yang terdapat dalam LKPD. Langkah kedua yaitu brainstorming, yaitu langkah keenamnya peserta didik melakukan diskusi dengan kelompok masing-masing berdasarkan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Misal, dalam LKPD-nya itu terdapat permasalahan dan langkah-langkah pemecahan dan meminta peserta didik untuk bekerja sama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian peserta didik dengan kelompoknya masing-masing melakukan brainstorming dengan cara sharing information dan klarifikasi informasi tentang permasalahan yang terdapat pada LKPD. Kemudian, maaf teman-teman, ini ada kesalahan, ini langkah ketiga, yaitu pengumpulan informasi dan data. Yaitu peserta didik dengan masing-masing kelompoknya membahas dan berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk LKPD untuk mengidentifikasi bilangan bulat, menjelaskan bilangan bulat, menganalisis bilangan bulat, mengidentifikasi bilangan pecahan, menjelaskan bilangan pecahan, menganalisis bilangan pecahan, kemudian membandingkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian peserta didik dengan masing-masing kelompoknya melakukan pencarian terkait materi dan diharapkan dapat mengaitkan dengan kehidupan nyata. Ke-10, pendidik berkeliling mengamati peserta didik dan membantu ketika peserta didik dan kelompoknya ini menemukan kesulitan dalam mengerjakan LKPD dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Yang ke-11, yaitu pendidik mengarahkan peserta didik dan kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan teliti. Langkah keempat yaitu berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. Yaitu pendidik meminta peserta didik dengan masing-masing kelompoknya untuk mendiskusikan cara yang tepat untuk menemukan kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah yang diberikan. Selanjutnya yaitu peserta didik dengan masing-masing kelompoknya dengan dibimbing oleh pendidik agar dapat mengaitkan, merumuskan, dan menyimpulkan tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Selanjutnya yaitu peserta didik dengan masing-masing kelompoknya menyusun hasil diskusi penyelesaian masalah yang diberikan terkait bilangan bulat dan bilangan pecahan. Langkah kelima yaitu presentasi hasil penyelesaian masalah. Yaitu setiap kelompok menyajikan secara tertulis dan lisan terkait hasil pembelajaran yang berisikan apa yang telah dipahami dan berkaitan dengan permasalahan yang telah diberikan.
Selanjutnya, peserta didik yang lain dan pendidik memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk memberikan tambahan informasi dan melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. Langkah ke-6 yaitu refleksi. Peserta didik melakukan resum dan membuat kesimpulan dengan dibantu oleh pendidik dari materi yang sudah dipelajari terkait bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pendidik memberikan apresiasi atas semangat belajar semua peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Yang pertama yaitu pendidik memberikan asesmen individu sebagai penguatan pemahaman peserta didik terkait materi yang telah diajarkan, yaitu materi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang kedua, sebagai penguatan materi yang telah dipelajari, pendidik memberikan arahan kepada peserta didik untuk mencari referensi lain terkait materi yang telah dipelajari melalui buku atau mencari di internet. Oke, stop dulu ya, Nadia. Nah, tadi sudah dipaparkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan problem based learning. Silakan masukannya, ya, tanggapannya apakah sudah hot, apakah sudah tipek, apakah sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran yang tadi sudah dirumuskan di awal. Kemudian tadi untuk pertanyaan pemantik, nah di mana pertanyaan pemantik itu disampaikan oleh guru itu ya? Boleh tanggapannya dulu dari Ayat, silakan Ayat. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya Ayat izin off cam ya Bu. Ya. Di sini yang mau Ayat tanggepin itu terkait jam pelajaran ya. Karena tadi di awal itu kalau nggak salah Nadia itu 2 jam pelajaran ya. Sekitar 80 menit. Nah, menurut Ayat kayaknya kalau untuk 2 jam pelajaran dengan tadi kegiatan yang banyak, apalagi tadi pas mempresentasikan itu ternyata dijelaskan setiap kelompok mempresentasikan gitu. Nah, menurut Ayat 2 jam pelajaran itu waktunya itu kurang gitu. Itu untuk waktu. Terus untuk yang kan sebelumnya guru itu menjelaskan dulu ya Nadia. Di situ tuh Nadia nulisnya itu guru menjelaskan dengan audio visual. Nah, di situ bisa lebih dijelasin lagi audio visualnya itu tuh apa? Apakah tayangan YouTube ataukah tayangan slide PPT atau apa gitu? Mungkin itu dari Ayat. Terima kasih. Oke, terima kasih Ayat. Ada 2 saran ya terkait dengan materi dan alokasi waktunya tadi, apakah memungkinkan selama 80 JP itu 80 menit siswa ini tadi ada beberapa kali presentasi, beberapa kali kesimpulan yang diajukan gitu ya dengan tanya jawab dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan tayangan audiovisualnya seperti apa gitu ya. Terkait materi apa diperjelas lagi. Itu ya, Nadia ya. Iya Ibu. Atau mungkin ditanggapi dulu dari Nadia, silakan. Kenapa Ibu? Ditanggapi dulu ya oleh Nadia ya. Mungkin mau direspon dulu, silakan. Oh iya, tadi yang terkait tanggapan dari Ayat ya, waktu yang lebih diperhatikan, iya itu emang iya lupa buat merhatiin waktunya, mungkin nanti pas lagi di bagian presentasi ini mungkin ada perubahan. Oke. Terus untuk audio visualnya itu saya kepikirannya itu pengennya dari video YouTube gitu Bu. Oke, video YouTube boleh dituliskan linknya gitu ya. Linknya supaya nanti bisa lebih jelas juga. Karena kadang-kadang ya, atau bukan kadang-kadang ya, siswa itu juga ada permasalahan ketika linknya dituliskan, kemudian siswa mengakses link YouTube yang diberikan, itu suka kemudian bermunculan bermacam-macam video gitu ya, video yang lain-lain. Maka salah satu antisipasinya juga guru yang mendownload
Kemudian kalau memang pembelajaran secara klasikal tidak setiap individu mengakses linknya langsung ditayangkan secara klasikal. Itu juga salah satu strateginya. Gitu ya, Nadia. Berikutnya Cesar, silakan Cesar. Iya. Oke, terima kasih Cesar. Ada beberapa poin ya sebagai saran, sangat luar biasa juga nih sarannya ya, baik itu untuk kegiatan pendahuluan sampai di kegiatan inti. Ada lagi satu nih yang sudah raise hand, Aul. Silakan Aul. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya untuk Nadia Reski, mungkin tadi udah disampaikan oleh Cesar ya terkait yang pertanyaan pemantik. Cuman di sini saya mau fokus ke yang poin nomor 6 di kegiatan pendahuluan. Nah di sini menurut saya gitu ya, boleh nggak sih Bu kalau semisalnya pertanyaan informasi terkait penerapan bilangan bulat dan bilangan pecahannya ini tuh dicantumkan di sininya gitu loh Bu, biar maksudnya kita juga tahu gitu gambaran pertanyaannya seperti apa kayak gitu Bu, mungkin kayak gitu. Terima kasih. Oke, tadi ada dua saran yang sedikit berbeda ya. Kalau Cesar menekankan bagaimana kalau tayangan audio visualnya ini lebih mengarah kepada gambaran atau ilustrasi penerapan materi ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti masuk kegiatan inti ya kalau saran Cesar tadi. Sedang kalau dari Aul ini memberikan saran bagaimana justru video tentang penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-harinya ini dicantumkan di kegiatan pendahuluan gitu kan? Kegiatan pendahuluan. Ada satu lagi yang raise hand. Mungkin mau memberikan pandangan juga. Akmal silakan. Ya, Ibu. Sebelumnya izin off cam karena tadi pas on cam suaranya jadi putus-putus, Ibu. Iya, boleh. Ya. Buat Nadia boleh lihat yang kegiatan inti nggak?
Di bagian yang mana Bang Akmal? Ya, jadi yang langkah pertama yang klarifikasi masalah. Nah, mungkin kalau saran dari saya kan pembelajaran ini menggunakan PBL ya. Nah, kalau menurut saya itu PBL itu lebih efektif ketika siswa kan tadi sudah diberikan sebuah permasalahan melalui tayangan inovatif ya, tayangan-tayangan ya tadi yang dijelaskan oleh Nadia dari YouTube. Nah, kalau menurut saya ketika klarifikasi masalah ini akan lebih menganalisis dari siswanya ini ketika siswa itu membuat pertanyaan dari video pembelajaran, kemudian si pertanyaan yang telah dibuat oleh siswa ini dijawab kembali oleh siswanya. Karena ketika siswa ini membuat pertanyaan, otomatis si siswa ini akan menganalisis nih pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang memungkinkan dari video pembelajaran tersebut. Kemudian ketika menjawabnya pun si siswa ini otomatis akan terjadi pada analisis awal tadi ketika membuat pertanyaan, sehingga membuat siswa ini akan lebih paham gitu terkait materi yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau saran Akmal berbeda ya, beda topiknya dengan yang tadi diungkap Aul sama Cesar. Akmal memberikan saran di sini Nadia, bisa saja di kegiatan pendahuluan itu misalnya Nadia memberikan ilustrasi ya, persoalan, suatu persoalan. Justru dari persoalan tersebut mendorong siswa untuk menanya gitu ya, menanya bahkan dituliskan secara tertulis dalam bentuk pertanyaan. Yang kemudian pertanyaan itulah yang nanti dirancang oleh guru ya untuk sampai siswa ini menemukan jawaban dari pertanyaannya sebetulnya ya, pertanyaan yang diajukan. Bisa seperti itu. Itu juga sebetulnya mengarahnya bahkan ke inquiry gitu ya, Akmal ya, ke inquiry-nya tuh. Siswa didorong untuk menanya, kemudian siswa mencari jawaban atas pertanyaan yang tadi dicantumkan. Hanya tantangannya di sini bagi guru itu perlu memikirkan lebih dulu kira-kira dari tayangan yang nanti mau saya sajikan ini pertanyaan apa saja ya yang akan muncul gitu. Jadi membuat ini dulu ya, skenarionya kira-kira apa saja ya nanti akan muncul. Maka di LKPD-nya itulah yang akan dirancang sehingga siswa ini menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Gitu kan? Ya, supaya fungsi dari LKPD-nya itu memang menuntun siswa untuk menemukan jawaban dari pertanyaan. Karena kalau gurunya tidak sampai mendalami apa saja yang nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan oleh siswa, nah fungsi LKPD-nya tidak terlalu nampak di situ, gitu ya. Karena kan nanti akan membuat LKPD, ya kira-kira seperti itu. Berikutnya menjawab saran dari Aul dan Cesar. Karena di sini memang problem based learning, di mana problem based learning ini salah satu cirinya yang membedakan adalah kegiatannya diawali dengan penyajian masalah, gitu ya. Nah, penyajian masalah itulah yang di sini diklaim sebagai pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik itu tadi sudah mendorong siswa untuk berpikir apa yang bisa diselesaikan. Nah, kemudian bisa juga sebetulnya poin ke-6 yang tadi saya sarankan di kegiatan inti, kalau untuk ilustrasi pengantar materi di awal yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, memang sebaiknya dicantumkan di kegiatan pendahuluan, gitu ya, sebagai pengantar bahwa ketika siswa sudah dikoneksikan dengan kehidupan sehari-harinya, akan lebih memudahkan siswa memahami konsep dari materi tersebut, gitu ya. Misal kita udah tahu nih, oh ternyata materi SPLDV misalnya ada seseorang video pengantarnya itu ada orang gitu ya pergi ke pasar diminta berbelanja 2 apel dengan 3 mangga misalnya, dia cuma punya uang 50.000. Kemudian teman yang lain misalnya ada ilustrasi berupa gambar, audiovisual gitu ya. Maka bagaimana teman-teman bisa membantu si Budi yang ada di video ini? Apakah uangnya cukup untuk membeli 3 apel 2 jeruk? Misalnya gitu kan. Nah, dia membentuk bentuk aljabarnya, kemudian menyelesaikannya. Ya,
tapi dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa menemukan, oh ternyata dengan aljabar atau dengan misalnya aritmatematika sosial ini kita bisa memecahkan persoalan seperti tadi gitu ya, persoalan seperti tadi ya, gitu. Jadi untuk video ilustrasi penerapan atau permasalahan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari memang lebih kecenderungannya untuk PBL ini dicantumkan di kegiatan pendahuluan ya. Adapun misalnya di kegiatan inti adalah masalah yang lebih kompleks lagi bisa, yang nantinya akan dipecahkan oleh kelompok, misalnya oleh kelompok ya. Tetapi tetap betul bahwa yang disampaikan Cesar, permasalahan-permasalahan yang diajukan itu sifatnya sebaiknya memang kontekstual. Ya, kontekstual artinya kan yang dikaitkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, tetapi di sini bukan lagi ilustrasi pendahuluan, tapi sudah masuk kepada matematika formalnya gitu ya untuk di kegiatan inti. Begitu mungkin Nadia bisa diikuti? Iya bisa Ibu. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah Izin memberikan saran lagi boleh nggak Bu? Boleh Akmal. Tapi ini lebih terkait teknis dari LKPD sih Bu. Iya. Jadi karena kita mengacu ke PBL atau Problem Based Learning, jadi permasalahan yang diangkat oleh tenaga pendidik ini tidak terlalu mengerucut Ibu. Jadi nanti diharapkan siswa ini tuh mampu membuat pertanyaan dari gambaran permasalahan yang ada, sehingga kan nanti kan setiap kelompok itu akan presentasi dan setiap kelompok pun memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan berbeda dari tiap kelompok ini, setiap kelompok pun mampu menganalisis kembali nih apa yang dimaksud dari kelompok yang dipresentasikan, sehingga memang pembelajaran yang diberikan ini tuh akan kalau menurut saya akan lebih efektif, dan tiap kelompok pun memiliki kayak penganalisaan yang berbeda, dan di situ nanti ada tugas dari tenaga pendidik untuk meluruskan dari kekeliruan yang dimaksud oleh siswa seperti itu Bu. Bisa dirancang seperti itu juga bisa ya. Jadi siswanya mengajukan pertanyaan tadi. Hanya memang ketika kita merancang dengan yang tadi disarankan oleh Akmal, kita melihat materinya dulu nih gitu ya. Materinya memungkinkan nggak nih kita sajikan dengan siswanya, kemudian didorong untuk memberikan pertanyaan, kemudian masing-masing kelompok bisa jadi pertanyaannya berbeda dan akhirnya solusi dari permasalahannya juga berbeda. Nah, bergantung pada konten materinya ya, bagaimana nanti Nadia mengembangkannya gitu ya. Silakan Nadia, alternatifnya boleh permasalahannya diberikan oleh Nadia, diawali dari penemuan dulu, baru kemudian permasalahannya diselesaikan oleh siswa, ataukah bahkan siswa itu sendiri yang membuat permasalahan. Misalnya ada suatu ilustrasi kemudian siswanya diminta membuat model matematika tuh. Kalau begitu tuh alurnya memang lebih efisien, lebih ke hot seperti yang disarankan oleh Akmal ya, misalnya begitu. Oh, siswa ini masing-masing bisa membuat model matematika yang berbeda, sehingga dari formulasi model tersebut bagaimana nanti penyelesaiannya, maka presentasinya pun nanti akan berbeda-beda. Gitu ya, solusi yang diperoleh dari tiap-tiap kelompok. Oh, ada lagi yang raise hand, Pipin ya? Iya Ibu, Pipin izin bertanya Ibu sebelumnya. Kan tadi kan bahas tentang capaian pembelajaran ya Bu. Nah, di mana Pipin itu kan bikin kayak referensi modul ajarnya itu ada dari modul ajar di website Kemendikbud ya Bu ya, yang tentang kurikulum merdeka. Di situ kan banyak contoh modul ajar Bu. Nah, di situ di modul ajar itu rata-rata semuanya itu capaian pembelajaran tidak dimasukin gitu Bu. Nah, kan tadi Ibu bilang masukin capaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran itu dimasukinnya di bagian mana Ibu? Iya, nah kita masukkan saja ya supaya kita terlihat alurnya memang di kurikulum ini capaiannya sampai kemana. Maka capaian pembelajaran kita tuliskan sebelum kompetensi awal. Ya, capaian pembelajarannya apa. Ditambahkan kolom setelah pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Ya, capaian pembelajarannya. Di akhir fase D ini harus mampu apa nih siswanya. Gitu ya, Pipin ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ada
Satu orang lagi mungkin mau memberikan tanggapan terkait rancangan kegiatan yang disusun oleh Nadia. Tadi ada banyak alternatif ya, tapi tentu yang memutuskan bagaimana rancangannya ini yang paling tepat gitu ya, sesuai dengan karakteristik. Sebetulnya kita kan melihat karakteristik peserta didiknya bagaimana nih, mana yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan gaya belajar siswanya gitu ya, kemampuan siswanya. Bisa seperti yang tadi ya dikemukakan oleh Akmal, siswa mengajukan pertanyaan, kemudian nanti diarahkan setiap kelompok membuat solusi permasalahan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Oh, satu lagi, Tantri, silakan Tantri. Iya Ibu, terima kasih. Bu, Tantri bukan ingin menyarankan sih, cuma lebih ke bertanya aja kepada Ibu. Untuk modul yang ini kan kita misalkan udah matok ya, udah bikin ini mungkin gitu, seudah mungkin gitu. Nah, ternyata pas di lokasi, pas kita terapin itu waktunya kurang, entah itu apa masalahnya gitu ya di kelas itu. Nah, itu tiba-tiba dijadiin 2 pertemuan gitu, Bu. Terus itu nggak apa-apa ya, Bu? Oke. Nah, Tantri bertanya begini, ini sudah kita rencanakan ya di tahap perencanaan ini membuat RPP. Misalnya untuk satu pertemuan ini 80 menit. Dan materinya tadi sampai membandingkan bilangan ya. Ternyata dalam realisasinya, karena tentu banyak faktor yang menghambat proses pembelajaran itu sendiri ya. Apakah misalnya, oh ternyata ketika sesi tanya jawab, memang siswanya banyak yang bertanya karena belum paham. Karena misalnya memang, oh materinya juga ditinjau dari tingkat kesukarannya memang relatif sulit gitu ya, materi misalnya materi trigonometri misalnya ya, penerapan trigonometri dan sebagainya. Sehingga yang tadinya direncanakan sampai kontennya sampai ke penerapan, oh belum bisa sampai penerapan gitu ya, baru sampai kepada teori atau prinsipnya saja. Maka gimana Bu? Gitu. Maka yang bisa dilakukan oleh guru, pertama kalau kita melihat dari sudut pandang kurikulum itu ada kurikulum ideal dan kurikulum aktual ya. Nah, penyusunan RPP, pengembangan LKPD itu merupakan kurikulum ideal ya. Jadi kita membuat seideal mungkin gitu. Yang kita rancang di satu pertemuan itu dengan alokasi sekian waktu, idealnya ini loh yang akan kita lakukan, materinya sampai ke materi penerapan misalnya. Tapi ternyata di realisasinya itu tidak bisa kita capai, maka yang terjadi kita sebut kurikulum aktual. Ya, kurikulum aktual tuh. Jadi ada kurikulum ideal, ada kurikulum aktual. Maka kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, banyak strategi Nadia. Makanya di dalam perencanaan yang menyusun setiap alokasi waktu itu kan guru ya. Untuk kompetensi dasar ini dengan konten dan ruang lingkup materinya ini bisa dicapai sekian JP terus selama 1 tahun pelajaran. Nah, tapi kita punya spare waktu gitu ya. Kita punya waktu yang kita sisa dari 1 tahun alokasi ini untuk apa? Untuk tadi, ada materi yang tidak bisa dicapai di pertemuan itu akhirnya mundur ke pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, bisa seperti itu kita lakukan. Jadi berarti mundur ke pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya bisa jadi lebih banyak nih konten yang harus dilakukan gitu ya atau dibelajarkan oleh siswa. Atau misalnya bisa juga dirancang melalui penugasan. Oh, karena materinya ini baru sampai materi E misalnya, padahal harusnya sampai materi F. Nah, berarti yang materi F-nya inilah dijadikan penugasan di rumah. Bisa begitu ya rancangannya. Oke, jadi guru tidak perlu khawatir. Kalau paradigma kurikulum dulu, bagaimana 1 tahun ajaran itu dengan ruang lingkup materi tersebut harus dicapai. Maka yang terjadi pada guru di kurikulum CBSA gitu ya dulu adalah pokoknya mau nggak mau
kalau siswa ngerti nggak ngerti, hari ini materinya sampai materi F, ya udah harus sampai tersampaikan materi F. Karena kenapa? Kalau tidak sampai ke materi F, nanti berikutnya ini sifatnya itu kan bukan lagi kompetensi ya, tapi memang rangkaian pengetahuan yang harus dicapai oleh siswa dulu tuh. Tapi kalau sekarang sudah tidak berlaku lagi. Guru itu bukan lagi ditekankan bagaimana siswa ini dijejali sebanyak materi dalam 1 tahun harus paham. Enggak ya, tetapi kompetensinya yang harus ditekankan. Mampu menganalisisnya, mampu menciptakankah gitu, mampu mengevaluasi, mampu menerapkan ke situ. Jadi kemudian kalau di materi tadi salah satu strateginya lagi, oh misalnya strateginya itu dengan kooperatif, model pembelajaran kooperatif. Ternyata nggak bisa dicapai nih. Maka kita bisa ini ya, bisa kita persingkat lagi misalnya, oh untuk soal untuk LKPD yang halaman ini penugasan yang kita diskusikan di sekolah sampai LKPD halaman sekian saja. Misalnya begitu ya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tentunya pasti akan dijumpai gitu di dalam ruang kelas belajar. Gitu ya. Dan yang tadi disampaikan oleh apa tadi pertanyaannya? Tantri, Bu. Tantri ya. Nah, dari Tantri itu persoalan yang sangat sering gitu ya dijumpai oleh guru Tantri. Tinggal kemudian bagaimana strategi dari guru untuk mengatasi itu. Makanya kalau dulu itu kan tidak ada remedial ya, jarang guru melakukan remedial, jarang guru melakukan pengayaan. Kalau sekarang kan ada program tindak lanjut berupa pengayaan, berupa remedial. Untuk apa? Untuk siswa ini mencapai kompetensi yang diharapkan tadi. Gitu ya. Oh iya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut Tantri ke bawah ke asesmen ya. Oh, kegiatan penutup tadi udah. Nah, di kegiatan penutup yang perlu diperjelas lagi seperti di sini melakukan refleksi gitu ya, refleksinya ini sudah ada di bawahnya ya. Oke, boleh dilanjut Nadia. Nadia masih di sini? Oh iya, silakan. Oh iya. Selanjutnya yaitu refleksi untuk pendidik. Yang pertama itu apakah dalam kegiatan pembelajaran peserta didik ini dapat mengikuti dengan baik. Kemudian apakah kegiatan pembelajaran ini berhasil. Kemudian yang ketiga, apakah 100% peserta didik telah mencapai penguasaan sesuai dengan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu apakah arahan dan penguatan materi yang telah dipelajari dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kelima, apakah dalam berjalannya proses pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keenam, apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses selanjutnya. Untuk refleksi peserta didik itu pada bagian mana dari materi bilangan bulat yang dirasa kurang dipahami. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Yang keempat, apa yang menarik dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah Ibu, Nadia baru sampai situ pengerjaan modul ajarnya. Oke, Nadia baru sampai refleksi. Nah, berarti nanti yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh Nadia, asesmennya ya, asesmennya yang dikembangkan sesuai dengan tujuannya tadi yang mau dicapai ya. Iya, Ibu. Asesmen formatifnya seperti apa. Nah, di dalam asesmen Ibu minta juga tolong oleh Nadia dibuat kisi-kisinya ya. Jadi tidak langsung pertanyaan gitu, tapi ada kisi-kisinya.
indikator dari tujuan pembelajarannya diturunkan ke indikator soal, dari indikator soal kemudian dibuat ada kolom level kognitifnya C berapa, kemudian diturunkan ke soal, kolom berikutnya soal, kolom berikutnya jawaban, kolom berikutnya skor gitu ya. Baik, Bu. Jadi dibuat dalam tabel, ada kolom tadi tujuan pembelajaran, indikator soal, level kognitif, soalnya, kemudian jawaban dan skornya. Ya, seperti itu. Baik, Ibu. Oke, ada tanggapan lain mungkin dari teman-teman yang lain? Alvina, silakan. Iya, baik Ibu, terima kasih. Izin memberikan pendapat ya Bu, terkait tadi kasusnya itu yang estimasi waktu yang belum ditentukan ya. Terus karena sudah ditentukan sama tadi di awal bahwa penentuannya itu 2 JP atau 80 menit. Karena tadi Ayat bilang kayaknya kurang nih gitu waktunya karena kan kegiatannya cukup panjang nih dan cukup padat gitu ya. Ini ingin memberikan strategi untuk pemangkasan waktu ini agar cukup mencapai 2 JP atau 80 menit. Yaitu ketika presentasi itu siswanya enggak satu kelompok maju nanti bergantian gitu, tapi presentasinya itu perwakilan misalkan nih perwakilan kelompok 1 presentasi ke kelompok 2, perwakilan kelompok 2 nanti presentasi ke kelompok 1 atau kelompok 3 gitu. Jadi bisa dalam satu waktu itu semua kelompok presentasi gitu. Nanti setelah sudah perwakilan kelompok presentasi ke kelompok lainnya, itu baru setiap kelompok itu memberikan kesimpulan di depan gurunya gitu. Nah, pada saat proses pemberian kesimpulan juga di situ bisa misalkan kalau ada kekeliruan bisa diluruskan oleh gurunya atau misalkan ada pertanyaan karena ada perbedaan pendapat bisa disampaikan gitu. Jadi waktunya bisa lebih singkat. Mungkin itu Bu pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Alvin. Salah satu saran ya dari Alvin juga untuk bagaimana mensiasati supaya waktu 2 JP ini materinya cukup gitu ya, terpenuhi. Nah, salah satunya tadi presentasinya. Kemudian ada yang terlupa. Karena tadi di sini kegiatannya diskusi kelompok. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga bagaimana komposisi kelompoknya ya. Apakah komposisi kelompok yang paling tepat di dalam pembelajaran ini sifatnya heterogen, dalam satu kelompok ada siswa tinggi, sedang, rendah gitu ya. Ada banyak cara ya yang bisa kita tempuh. Bergantung ya tadi karakteristik siswanya, tujuan yang ingin dicapai misalnya. Tentu ada dampak positif dan negatifnya. Kalau dalam satu kelompok terdiri dari siswa tinggi, sedang, rendah, maka akan muncul kesenjangan di situ ya. Siswa yang tinggi aktif, memberikan pendapat, menjawab pertanyaan, tapi siswa yang kurang ini kecenderungannya kan akan pasif ya, dibandingkan kemampuan yang tinggi dan sedang. Maka di sini bagaimana kemudian guru itu memastikan setiap siswa itu memiliki peran. Apakah misalnya dalam LKPD-nya dituliskan peran anggota kelompok A melakukan apa, B melakukan apa, C melakukan apa, dan seterusnya. Atau misalnya dengan memastikan bahwa reward setiap individu itu nanti akan diakumulasikan sebagai reward kelompok. Ya. Atau lagi misalnya ketika presentasi nanti akan diacak oleh guru siapa yang akan presentasi. Maka setiap anggota kelompok harus memastikan anggota setiap kelompoknya paham atau bisa menguasai hasil penyelesaian dari LKPD yang didiskusikan, gitu ya. Jadi guru itu memang tugasnya selain perencana, betul-betul dalam hal merencanakan pun harus memikirkan, nah kalau komposisi kelompoknya begini, dampaknya bagaimana ya? Maka kalau itu terjadi nanti apa yang harus dilakukan? Apakah ada reward individu atau reward kelompok? Ataukah misalnya ada poin setiap anggota kemudian diakumulasi untuk poin kelompok atau seperti apa ya? Karena di sini settingnya kan kelompok gitu, berbeda dengan individu. Walaupun dalam pembelajaran kelompok ini juga dampak positifnya yang sangat banyak ya, ada sikap-sikap yang bisa dikembangkan, saling menghargai, menghormati,
berani mengemukakan pendapat di dalam kelompoknya, berbagi peran di dalam kelompok. Sangat banyak sikap yang bisa dikembangkan dalam kegiatan berkelompok. Makanya memang pembelajaran dengan kelompok ini sangat disarankan oleh ahli-ahli pendidikan dibanding pembelajaran yang sifatnya individu. Tetapi tetap untuk evaluasi kita juga perlu memastikan dengan adanya evaluasi individu, ya, dengan adanya evaluasi individu. Mungkin itu tambahannya dari Ibu. Selanjutnya Nadia sudah